Jelaskan suaranya. Jelas, Pak. Bapak Ibu semuanya, hari ini sudah di live-kan di YouTube, dan Ibu Rini Basri juga sudah merekamnya ya, merekam. Saya merekamnya sedikit-sedikit, Bu Run. Kalau total dari awal dia berat. Benar. Sedang menunggu Bapak Arnadi, bentar lagi masuk di room. Sedang menunggu ya Bapak Ibu untuk membuka. Mungkin sambil menunggu Pak Arnadi, bisa dulu Pak Sadi apa dulu ya? Langsung apa aja dari moderator. Sambil mengenalkan apa Pak? Cara-cara apanya dulu Pak? Pak? Mungkin sambil menunggu Pak Arnadi, silakan Pak Sadi bisa mengenalkan aja dulu tentang untuk menggunakan apa rumah belajar. Sekilas saja. Sambil apa? Ya burut ya, sambil menunggu Pak Arnadi ya. Silakan. Pak Arnadi boleh. masuk, silakan silakan Pak Sadi. Silakan tuh membuka, ya. Karena waktunya udah masuk jam 2 Pak. Sambil menunggu nggak apa-apa, kita apa aja dulu. Udah lewat 5 menit loh Pak Sadi. Atau Bu Rini dulu? Dina. Dia yang apa? Atau saya dulu nggak apa-apa. Wahana jelajah angkasanya saya dulu. Saya masuk dulu atau Pak Sadi? Silakan Bu Rut dulu, nggak apa-apa. Oke ya. Boleh, berarti kalau Bu Rut saya moderatornya. Berarti ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di room meeting ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk bisa mengikuti workshop pertemuan pertama ini, yang insya Allah ini adalah salah satu program dari Pusdatin Kemdikbud, dan juga di sini disambut baik oleh Kacap Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Nah, tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu SRD, sahabat rumah belajar dari Riau tahun 2020, yaitu Ibu Ruth Everlyn Sinaga dan Bapak Sadi Saputra. Kami di sini bagian dari 30 orang SRB yang kebetulan hari ini bisa bertatap muka secara virtual dengan Bapak Ibu semua untuk bisa berbagi, bersinergi bagaimana kita bisa menjalani pembelajaran jarak jauh saat sekarang ini. Kami menyediakan salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh guru, peserta didik, dan orang tua, yaitu rumah belajar dan produk-produknya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum nanti Bu Ruth akan menyampaikan. Hidupkan mikrofonnya lagi Bu Rini. Tutup lagi ya. Bu Rini, nah mikrofonnya. Ya, tadi terdengar ya Bu Ruth? Oke, ya, Bapak. Ya Bu Rini. Oke, lanjut. Dari awal tadi terdengar? Dengar, barusan saya terdengar, barusan saja. Oke. Ribut tadi. Baiklah Bapak Ibu, nanti waktu ini acara ini sudah dimulai, ini sebenarnya sudah dimulai ya Bapak Ibu, jadi mikrofonnya ditutup sementara dulu, karena untuk mengurangi gangguan-gangguan suara di belakang layar. Jadi Bapak Ibu ditutup sementara dulu.
Baiklah, untuk rumah belajar, Bapak Ibu bisa mengaksesnya yaitu melalui HP, yaitu dengan cara mendownload di Play Store, yaitu rumah belajar. Kemudian dari laptop dengan cara mengakses di Chrome, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, dengan begitu otomatis Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk mendaftar. Ya, itu kalau yang melalui, karena dengan mendaftar kita membuat akun rumah belajar, gunakanlah nanti kalau kita sebagai guru, jadi rumah belajar ini tidak hanya untuk guru, untuk siswa dan orang tua. Nanti kita tinggal pilih sebagai guru kah, siswa, atau umum. Nah, kalau umum itu untuk orang tua atau mungkin ya mahasiswa atau yang lainnya silakan menggunakan itu. Nah, nanti gunakan akun Google, email dari Gmail Ibu atau email, bisa juga dari akun Facebook. Dan ini nanti untuk masuk ke akun-akun lain di fasilitas yang ada di Belajar Kemdikbud itu banyak akan selalu menggunakan akun yang sama Bapak Ibu. Baiklah, kita langsung saja. Ini adalah materi yang menarik yang akan disampaikan oleh Ibu Ruth Everlyn Sinaga, yaitu bagaimana kita melakukan inovasi pembelajaran menggunakan Discovery Learning dan Sole. Ya, mungkin Sole ini adalah suatu hal yang baru bagi kita ya selama pandemi ini, tetapi insya Allah nanti akan dikupas dengan baik oleh Bu Ruth, serta salah satu fitur dari rumah belajar yaitu Wahana Jelajah Angkasa. Kepada Bu Ruth kami persilahkan. Silakan, Baik, Bu terima Ruth. kasih Ibu Moderator. Tapi sebelum saya memulai, Bapak Ibu semuanya, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Arnadi. Bapak Arnadi adalah DRB. Bapak Arnadi sudah hadir. Saya mohon, tadi saya lihat sudah ada di antara partisipan kita. Lanjut ke Pak Arnadi, boleh Bu Ruth? Halo, iya, Bapak Arnadi. Atau ada yang, halo, cek. Apakah Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak? Mungkin belum ya. Baiklah, mungkin sembari menunggu untuk tidak membuang waktu, marilah kita bersama-sama masuk ke dalam materi. Hari ini, materi kita yang pertama ini adalah Discovery Learning dan SOLE atau Self-Organized Learning Environment. Saya izin share dulu screen saya ya Bapak Ibu. Saya share screen sebentar. Saya mohon Bapak Ibu untuk bersama-sama kita menjaga ketertiban kita sebagai peserta di sini. Saya mohon untuk sama-sama kita belajar dan saling mendukung ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah kelihatan ya? Saya pikir sudah kelihatan Ibu Rini? Sedang proses, Bu Ruth, sedang proses. Ya, sedang proses. Iya, sedang proses. Sudah nampak jelas. Dan nampak Bu Ruth. Masih lengket juga. Oke, baiklah. Hari ini kita mengadakan workshop inovasi pembelajaran berbasis rumah belajar dan produk Pusdatin lainnya. Saya di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Ruth Everlyn Sinaga. Saya mengajar di SMP. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Apit dan saya juga mengajar di SMP Negeri 1 Satu Atap Pusako. Jadi karena kita ini dalam pertemuan dalam dunia maya, maka izinkan saya memberikan alamat-alamat jika Bapak Ibu ingin berkenan hadir, alamat di YouTube saya. Ini nanti besok akan ada ini ya, rekaman kita ini sudah ada di channel YouTube saya. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang belum sempat menyaksikannya, silakan bisa disaksikan ulang di alamat-alamat YouTube saya ini dan media sosial saya lainnya. Baiklah, kita masuk ke apa itu Discovery Learning. Discovery Learning itu pembelajaran menitik beratkan pada pemecahan masalah, sehingga kita ingin peserta didik kita itu melakukan eksplorasi informasi sehingga mereka dapat mencari atau mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Nah, itulah Discovery Learning.
dalam discovery learning itu ada 6 sintaks. Yang pertama ada 6 tahapan atau sintaksnya ada 6. Yang pertama stimulation, problem statement, nanti ada data collection. Yang pertama kita mulai ke stimulation itu guru memberi rangsangan berupa pertanyaan atau sedikit anjuran agar siswa memulai mencari-cari sumber jawaban dari pertanyaan yang diberikan sehingga tujuan pembelajaran dapat tujuan pembelajaran kita dapat dipenuhi. Yang kedua adalah problem statement, itu adalah identifikasi masalah, kita berikan masalahnya apa kepada siswa sehingga mereka ini tujuan problem statement harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya Bapak Ibu. Yang langkah ketiga adalah data collection. Di dalam tahap ini, data collection ini guru sebagai dalam tahapan seperti Tuturi Handayani, kita hanya mengarahkan pada sumber-sumber belajar. Kita tidak usah langsung mengatakan apa dan bagaimana jawaban dari pertanyaan kita, tapi kita hanya mengarahkan sehingga yang mengkoleksi data atau yang mengumpulkan data adalah siswa kita, para siswa. Nah, dalam tahap ini kita dapat menggunakan produk Pusdatin. Ya, produk Pusdatin yang Pusdatin ini adalah pusat data dan informasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi Kementerian sudah memberikan fasilitasi bagi kita, guru dan siswa, untuk mendukung proses pembelajaran kita. Nah, di produk Pusdatin yang bisa kita gunakan, salah satunya ini adalah sumber belajar, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Rini. Di sumber belajar itu adalah ada video, web page, dan PDF-nya. Ada juga kita bisa menggunakan, kalau sumber media videonya tidak atau kurang lengkap, kita bisa menuju ke TV edukasi, radio edukasi, pena belajar, wahana jelajah ruang angkasa, dan peta budaya. Nah, selanjutnya adalah data processing. Di sini siswa memproses semua data-data itu dalam mungkin dalam catatan atau seperti hipotesanya. Langkah yang kelima yaitu adalah pembuktian atau verification. Dalam langkah ini kita memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk menemukan konsepnya apa. Tidak perlu sempurna, tidak perlu harus sesuai 100% dengan yang kita harapkan, yang penting mereka mengikuti proses pembelajarannya. Maaf. Yang keenam adalah generalization, ini adalah proses menarik kesimpulan. Nah, dalam proses ini kita menarik kesimpulan bersama dengan siswa, jadi kita tidak langsung hanya memberikan apa rumusnya atau apa kesimpulannya atau bagaimana caranya, tapi mari kita mengarahkan siswa untuk dapat belajar menarik kesimpulan, belajar untuk problem solving-nya. Nah, selanjutnya itu adalah materi, ini tadi sudah selesai 6 sintaks dari discovery learning ya Bapak Ibu. Nanti kita berdiskusi lagi sekiranya ada yang kurang jelas. Selanjutnya adalah inovasi pembelajaran, itu boleh juga ada yang namanya model pembelajaran SOLE atau Self-Organized Learning Environment. Ya, SOLE itu akronim dari Self-Organized Learning Environment. Apa sih Self-Organized Learning Environment itu? Ini adalah model pembelajaran inovatif di mana kita bisa memberikan pemicu suatu, dalam bahasa Inggrisnya big question for our students. Kita berikan pertanyaan kepada siswa kita yang pertanyaan itu mengarah-ngarah kepada tujuan pembelajaran kita. Jadi kita kasih pertanyaan mendasar yang kontekstual, yang sesuai, dan ini tergantung pada kreativitas guru untuk memadukan antara pertanyaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan konteks yang ada pada zaman ini atau saat ini yang sedang booming itu apa, begitu ya, sehingga pertanyaan kita itu menarik dan siswa-siswa kita itu tertarik untuk memecahkan dan menjawab pertanyaannya. Dalam self-organized learning environment ini, sintaksnya pada dasarnya hanya 3 ya Bapak Ibu, tidak terlalu repot, hanya 3 tahapannya, yaitu yang pertama question, yang kedua investigasi, dan yang ketiga adalah mereview atau mengulas. Nah, hampir sama dengan yang discovery learning tadi, tapi ini lebih simple dan ini lebih menekankan lagi merdeka belajarnya lebih kelihatan di SOLE, sehingga siswa itu bisa di mana kelihatan SOLE-nya dalam sintaks yang kedua, yaitu investigasi. Jadi mereka bisa belajar
bisa menulis atau menghasilkan suatu produknya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Karena kita tahu semuanya bahwa siswa-siswa kita itu tidak sama kemampuannya. Mereka semua memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang audio learner, ada yang visual learner, ada yang kinestetik. Jadi kita tidak bisa memaksakan suatu siswa itu bisa dalam semua pelajaran, itu hampir mustahil sebenarnya, hampir mustahil. Mungkin ada beberapa anak yang diberikan kemampuan intelijensi yang baik, mungkin bisa, tapi dalam sinteks dalam Sole dan discovery learning ini kita memberikan mereka ruang untuk belajar sesuai dengan gaya belajar dan mereka bagaimana masing-masingnya. Nah, selanjutnya ini kalau yang tadi 3 itu kalau mau dirincikan lagi boleh, bisa ada perinciannya. Ini yang pertama, ini langkah atau sinteks yang lebih terinci lagi daripada Sole. Bedanya ada yang di nomor 2 itu mengorganisasi siswa. Kita bisa mengatur siswa apakah bekerja dalam kelompok atau dalam individu atau sendiri-sendiri secara mandiri. Dan dalam langkah Sole ini Bapak Ibu, bisakah kita menggunakannya daring dan luring? Bisa. Bisa sekali, tergantung pada guru untuk secara kreatif menyesuaikannya dengan keadaan Bapak Ibu semuanya. Dan produk yang penilaian yang bisa digunakan dalam model pembelajaran Sole ini, saya seringnya menggunakan yang penilaian produk Bapak Ibu, produk, karena ini dalam produk kan kalau kita mau menilai produk ada yang tahap kita memonitor, ada tahap presentasi, maka pembelajaran Sole ini sangat tepat digunakan dalam proses pembelajaran kita. Nah, dalam pembelajaran Sole itu kita bisa menggunakan fitur rumah belajar. Yang dapat kita gunakan adalah Lab Maya atau Laboratorium Maya. Ini untuk pelajaran mungkin kimia, fisika, IPA kalau yang di SD ya, dan ada juga peta budaya. Ini untuk pelajaran sosiologi dan sejarah seperti ini, wahana jelajah angkasa untuk pelajaran fisika atau geografi. TV edukasi ini biasanya semua mata pelajaran ada TV edukasi ya, atau edugame. Nah, edugame ini ada di pelajaran matematika banyak, ada pelajaran IPA juga banyak dan selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, waktunya Burut, ya, waktunya 5 menit lagi. Baiklah, ini sudah selesai saya share. Sekarang saatnya mungkin saya kasih 5 menit lagi untuk memperkenalkan. Oh maaf ya, ini belum saya stop share screen. Satu lagi 5 menit lagi ya, yaitu wahana jelajah angkasa. Satu lagi ini mungkin hanya dalam 5 menit. Oke, maaf ya Bapak Ibu, saya share screen. Satu lagi fitur rumah belajar yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Sudah kelihatan Ibu? Oke ya. Lihat, sudah jelas. Baiklah, terima kasih. Cuma Bu Ruth, kalau bisa diapakan slide show-nya, karena nanti di tampilan HP biasanya kalau nggak slide show kurang agak dia terbelah. Kecil ya. Oke, mantap. Baik, ya ini adalah salah satu fitur pendukung dari portal Rumah Belajar. Wahana Jelajah Angkasa ini adalah fitur pendukung yang bisa membantu kita dalam proses belajar. Apa sih Wahana Jelajah Angkasa itu, Bapak Ibu? Itu adalah Worldwide Telescope, teleskop yang bisa digunakan dari bumi ini. Ini untuk fasilitas pembelajaran yang terintegrasi dengan Rumah Belajar Kemdikbud ya. Jadi di sini pembelajaran kita ini, mohon maaf sebentar Ibu, apakah terdengar mengganggu? Oke. Selanjutnya ada gangguan, iya. Ada gangguan tukang ya Bu. Iya, mohon maaf. Mungkin Bapak ya, Ibu Bapak yang Ibu. Iya, dari sini sudah saya oke. Saya lanjut. Wahana Jelajah Angkasa ini adalah suatu fitur yang memadukan gambar, informasi, dan berbagai sumber yang bisa kita jadikan media pembelajaran dan pengalaman belajar. Nah, cara mengaksesnya kita di search engine-nya atau dalam Google Search-nya atau Google Chrome-nya tinggal ketikkan belajar.kemdikbud.go.id. Di sana kalau kita sudah masuk ke dalam
portal Rumah Belajar, silakan pilih fitur Wahana Jelajah Angkasa, dan di sana setelah kita masuk di sana, sudah kita klik Wahana Jelajah Angkasa, maka akan kelihatan visualisasi apa yang ingin dijelajah. Contohnya ini contoh dari kalau kita sudah masuk di dalamnya. Untuk pelajaran apa saja yang bisa kita lihat, kita gunakan Wahana Jelajah Angkasa? Untuk semua pembelajaran, untuk semua mata pelajaran yang bagaimana kalau gurunya mengkreasikan untuk bisa mereka melihat ini. Karena ini adalah Bapak Ibu, saya tadi lupa sampaikan, ini adalah real time, artinya kalau kita mengklik Wahana Jelajah Angkasa, maka secara saat itu juga kita melihat apa yang terjadi di ruang angkasa saat itu juga, gitu ya. Apa yang terjadi, misalnya kalau kita klik satu planet, apa yang sedang ada di sana sekarang, atau kita sedang melihat rasi bintang di mana dia posisinya, bagaimana visualisasinya, maka itulah dia yang ada, maka itu namanya real time. Pada saat itu juga kita lihat. Jadi ini memang menggunakan akses internet ya Bapak Ibu, tidak bisa di-download karena ini pada saat kita mengaksesnya, itulah visualisasi yang akan kita nampak. Nah, apa-apa saja itu banyak bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Saya ingatkan saja kalau kita sudah di sini, gunakan fitur zoom in dan zoom out. Kalau di handphone kan layar handphonenya bisa diperkecil dan diperbesar dan digeser. Kalau menggunakan laptop, kursor mouse-nya silakan dibesarkan dan dikecilkan sehingga bisa Bapak Ibu, ini kalau misalnya ini contohnya planet Jupiter. Kalau mau dilihat dari bawah, dari atas, diputar-putar, ini planet Jupiternya bisa dilihat nanti. Ini salah satu juga supernova 1987A. Ini dia, saya screenshotkan saja tadi supaya tidak nge-lag ya laptopnya. Dan ini juga pemandangan dari ada juga di sini bukan hanya gambar-gambar atau visualisasi yang di luar angkasa, tapi juga ada sejarah, cerita sejarah apa-apa saja satelit yang sudah diluncurkan, eksperimen-eksperimen apa saja. Silakan dilihat di banyak fitur-fitur di sana ya, silakan dicoba Bapak Ibu, dieksplor, tidak akan rusak itu fiturnya, tidak akan rusak, diklik-klik aja semuanya yang bagaimana, karena di sana juga ada panduannya. Baik, saya pikir ini saja share dari saya. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Iya, alhamdulillah tadi kita sama-sama sudah mendengarkan penjelasan yang cukup menarik ya Bapak Ibu dari Bu Urut. Insya Allah ini sudah mulai membuat Bapak Ibu penasaran, karena pertemuan pertama ini baru memotivasi atau membuat Bapak Ibu penasaran untuk segera mengotak-atik semua fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Silahkan melalui HP ataupun melalui laptop. Nggak usah takut mengklik apapun fitur-fitur yang ada Bapak Ibu, karena dari situlah nanti Bapak Ibu baru merasa, oh ada ini, seperti matematika ternyata ada edugimnya, atau mapel lainnya. Tadi nggak hanya IPA ya, jadi mapel lain ada juga Bapak Ibu. Baik, lanjut ya Bu ya, Pak Arnadinya sudah masuk Bu Rut? Saya belum lihat Pak Arnadi. Pak Sadi? Belum Ibu, ini sedang dalam mencari tempat sinyal yang kuat karena beliau masih dalam perjalanan. Kita lanjut aja Bu. Ya, lanjut saja ya. Berarti materi berikutnya lanjut, berarti moderatornya adalah Pak Sadi. Ya. Oke? Oke, berarti silahkan saya kembalikan dulu ke Pak Sadi sebagai moderator. Tapi sebelumnya saya ingatkan Bapak Ibu, absennya diisi ya Bapak Ibu. Mana tahu nanti kalau udah kelamaan ada masalah dengan jaringan, jadi isi dari sekarang selagi jaringannya tidak bermasalah. Langsung Pak Sadi. Oh iya, ini masalah absen Bapak Ibu. Kemarin pertemuan yang kemarin itu banyak yang menanyakan, saya sudah absen di chat kolom Zoom. Bukan nulis nama di chat kolom Zoom ya Bapak Ibu, tetapi klik link yang dibagikan di Zoom, kemudian isi sesuai dengan permintaan link tersebut. Nah, jadi kemarin saya udah absen di chatnya Zoom, tapi tidak terbaca. Ya tidak terbaca lah Bapak Ibu, karena linknya itu adalah link absen, bukan link chat. Nah, tolong dipahami kita bersama semua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya membagikan lagi nih. Membagikan lagi link absen. Ada link absen katanya. Ya, ini apa?
Saya barusan mencoba absen hari ini dan saya udah kirim ke grupnya WA. Nah, jadi tanda bukti pendaftaran hari ini adalah udah saya bukan pendaftaran, bukti absen hari ini adalah bacaannya itu udah saya screenshot di grup WA itu. Di Nah, grup ini di grup WA juga ada ini link ini tinggal klik yang bit.ly itu ya bit.ly 3IL itu Bang. Ya, klik warna biru itu ya Bapak Ibu. 3ILZTA5 itu tolong diklik Bapak Ibu. Jadi nanti diarahkannya ke Google Form ini, dari Google Form ini. Nanti isi sesuai dengan permintaan kolom-kolomnya itu. Nah, mohon pengertiannya Bapak Ibu ya. Jadi bukan menulis nama di chat Zoom ini, berarti bukan itu absennya. Nah, di grup WA juga udah saya kirimkan linknya absennya juga, Bu Rini juga udah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi biar nggak ada komplain nanti terakhir saya udah isi absen namanya, tapi tak ada nama terbaca. Nah, mungkin itu aja mungkin Bapak Ibu dari saya sebelum Pak Sadi Bu, ini jalan kan? Jalan ya. Silakan Pak Sadi. Ya oke. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita materi tentang fitur-fitur rumah belajar yang akan disampaikan oleh SRB kita, Bu Rini Basri SPD. Beliau adalah guru matematika dari Sungai Apit. Kepada Ibu Rini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kembali lagi. Tadi saya sudah mengawali sebagai moderator. Karena kalau untuk tatap muka online ini seperti itu ya Bapak Ibu, karena kami bertiga, moderator, host, pematerinya juga kami. Jadi insya Allah tetap menjadi tim yang bisa menjalankan kegiatan hari ini secara tatap muka. Untuk penampilan materi saya hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ruth, bahwa di rumah belajar itu ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Nah, di sini saya fokus membahas fitur sumber belajar dan bank soal. Fitur yang saya bahas ini nanti akan saya implementasikan di dalam model pembelajaran. Nah, ini sambil apa saya ambil ini PPT-nya di share. Dah nampak Pak Sadi, terlihat, bisa dilihat nampak, Bu Ruth? Nampak jelas. Nampak, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya menerapkan blended learning berbasis sumber belajar dan bank soal dari portal rumah belajar. Jadi kita bisa saja menggunakan lebih dari 2 fitur ya, sesuai dengan kebutuhan model atau metode pembelajaran yang kita gunakan. Nah, di sini saya kenapa gunakan blended learning? Karena blended learning ini adalah pembelajaran gabungan atau paduan antara tatap muka secara online dan juga bisa offline. Artinya dalam proses pembelajaran kita ada yang dilakukan dengan online, ada yang dilakukan dengan offline. Jadi dicampur Bapak Ibu. Kenapa ini saya pilih? Karena kebetulan siswa saya yang punya HP Android dan tidak semuanya mudah menggunakan akses internet, ya mungkin ya pengaruh jaringan atau bagaimana, maka saya menggunakan blended learning. Nah, bagaimana sintak-sintak dari blended learning ini, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti sesuai langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu adalah kita mencari dan membagikan informasi. Nah, bagaimana kita mencari informasi? Karena ini adalah berbasis sumber belajar dan ada beberapa fitur yang ada di rumah belajar. Jadi silakan Bapak Ibu lihat di fitur itu, pilih ya kira-kira untuk mata pelajaran Bapak Ibu, misalnya saya matematika, mana yang cocok. Kebetulan di sini saya nanti akan mengajarkan materi matematika yang saya jelaskan. Jadi di sini kita pilih sumber belajar. Setelah itu anak-anak nanti silahkan membaca atau mempelajarinya atau melihat konten video yang ada di sumber belajar. Nah, Bapak Ibu bisa mengirim link dari sumber belajar yang sudah kita pilih ke dalam kelas maya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Classroom, tinggal kita pastekan aja linknya. Atau
Mungkin ada yang menggunakan tim atau aplikasi yang sudah dibuat oleh sekolah, silahkan Bapak Ibu. Jadi link dari sumber belajar itu bisa digunakan, ditautkan di mana saja. Insya Allah saat kita sudah menggunakannya, anak-anak kita akan terhubung ke rumah belajar. Jadi yang ditarik adalah kuota belajarnya, bukan kuota utama. Termasuk Bapak Ibu sendiri saat menggunakan, karena kita sudah mendapatkan kuota internet dari Kemdikbud secara gratis. Langkah yang kedua yaitu adalah menginterpretasi dan mengelaborasi informasi. Nah, di sini maksudnya setelah anak-anak mempelajari atau menonton video dari sumber belajar yang mereka lihat, nanti kita ajak mereka berdiskusi. Nah, melalui online. Jadi Bapak Ibu perlu kita online itu minimal 15 menit itu sudah cukup itu. Bisa melalui Zoom karena Zoom salah satu kuota belajar yang bisa menggunakan kuota belajar, ya. Nah, setelah itu nanti anak-anak bisa mengerjakan soal latihan. Nah, kalau kira-kira soal ada pada bank soal di dalam rumah belajar, ya kita gunakan Bapak Ibu soal latihannya itu. Nah, soal latihan ini bisa dikerjakan secara offline. Artinya anak-anak setelah melihat soal atau menyalin soalnya, mereka kerjakan dulu. Mungkin kita kasih waktu, apakah dalam 1 hari atau 1 minggu, tergantung kebijakan kita sebagai guru. Baru nanti mereka mengirimnya, terserah, karena saya kebetulan kemarin itu menerapkannya, anak yang mengantar bukunya, buku latihannya, dikoordinir oleh salah satu siswa, seperti itu. Itulah yang dikatakan offline. Nah, setelah itu barulah kita nanti melakukan, mengarahkan anak-anak untuk membuat kesimpulan. Nah, bagaimana cara anak-anak kita untuk membuat kesimpulan ini? Mereka bisa dengan cara tetap muka online lagi. Jangan biarkan kesimpulan itu kita yang membuat atau menuliskan, tapi biarkan anak-anak yang menyebutkan sesuai dengan pengetahuan mereka saat membaca, saat menonton, atau saat mengerjakan latihan. Biarkan mereka membuat kesimpulan sendiri. Usahakan setiap siswa menyebutkan kesimpulannya. Nah, walaupun waktunya cuma hanya 1 menit Bapak Ibu untuk per siswanya, insya Allah itu bisa. Kenapa? Karena anak-anak SMA ini adalah anak-anak yang kritis. Jadi mereka sudah bisa menyatakan dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pelajari. Berikan wadah itu kepada mereka. Nah, mungkin itu sintak-sintak dari blended learning ya Bapak Ibu. Nanti saya akan mengenalkan bagaimana sih cara menggunakan dari sumber belajar. Bahas tentang sumber belajar. Ini adalah sumber belajar yang ada di Bapak Ibu. Nah, dalam rumah belajar ini adalah materi yang disajikan secara terstruktur dan Ibu. Insya Allah konten yang ada di dalam rumah belajar, di sumber belajar ini nanti dalam bentuk gambar, video, animasi, evaluasi atau permainan. Jadi tergantung materi yang kita lihat. Nah, bagaimana mengaksesnya? Ya kalau sudah ada di langsung aja belajarnya itu. Gambarnya ini Bapak Ibu nanti tinggal klik gambarnya ini. Tapi kalau dari laptop itu nanti silakan coba, itu yang diklikkan cobanya. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang tadi dari awal sudah saya sebutkan, ya ini dilewatkan saja ya. Langsung nanti bagaimana sih kita untuk menemukan sumber belajar itu. Nah, ini tampilan awal dari HP Bapak Ibu. Dari HP nanti kita tinggal silakan pilih sumber belajar. Saat kita klik, nanti kita akan diarahkan kepada jenjang kelas apa? SMK itu ada, termasuk pakai PC juga. Betul di sini mengajar SMA, maka saya klik SMA. Dan di sini semua Bapak Ibu adalah guru-guru SMA ya. Nah, jadi klik SMA. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan kelasnya 11, 12. Pilih sesuai kelas yang kita ampu. Di sini saya mengajar di kelas 11. Setelah muncul, nanti Bapak Ibu pilih mapelnya. Kalau yang misalnya Pak Sadi dia kimia, pilih kimia. Karena saya adalah matematika, saya klik matematika. Nah, setelah itu, nanti akan muncul tampilkan topik. Nah, dari tampilkan topik ini, Bapak Ibu nanti akan ketemu beberapa materi pokok. Ya, pilih sesuai dengan yang kita ajarkan ke anak sekarang ini. Nah, kebetulan saya mengajarkan di sini materi pokoknya adalah tulisan. Saya akan muncul ada konten. Nah, konten di sini bisa saja lebih dari 1 Bapak Ibu, tergantung hasil seleksi dari Pusdatin.
Ya, untuk materi pokok ini kebetulan baru ada 1. Jadi tinggal kita klik konten ini, nanti akan muncul dalam bentuk ada tampilan seperti film ini. Nanti Bapak Ibu klik yang gambar bentuk film merah itu. Nah, munculnya nanti adalah dalam bentuk video. Kebetulan di konten yang saya ambil materi ini adalah dalam bentuk video. Tapi karena mengingat saya takut jaringan bermasalah, videonya tidak saya tampilkan saat sekarang ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan mencoba sendiri. Nah, bagaimana kita menggunakan tampilan konten video ini? Bapak Ibu nanti bisa mengambil linknya. Ini adalah gambar tautan link. Nanti kita copy Bapak Ibu, ya, copy linknya. Kemudian Bapak Ibu masukkan ke dalam kelas mayanya, ya, salah satu kelas maya yang Bapak Ibu pakai seperti itu. Atau Bapak Ibu juga bisa mendownload. Tapi untuk menghemat kuota kita, karena kita ada kuota belajar, sebaiknya Bapak Ibu copy link saja. Karena saat anak nanti membuka link itu di kelas maya, mereka akan terhubung ke rumah belajar. Jadi yang ditarik adalah kuota belajar. Nah, jadi tidak akan menarik kuota utama mereka. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi akan lebih baik kita menggunakan copy link saja. Selain itu, saya juga menggunakan bank soal. Ini adalah salah satu fitur utama yang ada di rumah belajar. Nah, bank soal ini nanti akan tersedia dalam bentuk ulangan, ya, latihan dan ujian semester, termasuk nanti dalam bentuk ujian mid semester. Nanti kita pilih sesuai dengan materi kita, Bapak Ibu. Nah, langkah-langkahnya di sini setelah kita mengklik bank soal, akan muncul akses seperti ini nanti dari tingkat SD sampai nanti SMK, ya. Nah, kita pilih salah satu. Nah, kebetulan nanti ini saya pilih yang SMA, di sini yang kelas 11-nya nanti muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita pilih salah satu mapelnya. Evaluasi umum itu akan tampil beberapa sesuai yang sudah diupload oleh guru-guru yang pernah mengupload di bank soal. Nah, kita pilih salah satu, misalnya ujian matematika kelas 11 atau hanya ulang ujian matrik, itu artinya ulangan per pokok bahasan. Ini nanti akan muncul beberapa sheet ya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik sheet-sheet-nya. Jadi pilih akan banyak beberapa tampilan soal nantinya. Setelah kita pilih salah satu, nanti akan ada ini soalnya. Nah, soalnya ini tergantung sesuai yang buat soal. Di sini ada 1 dari 19, berarti 19 soal. Kita next ya, kalau karena sudah biasa soal online ya, jadi akan paham. Nah, sampai terakhir nanti kita preview ya, atau kita hitung. Nah, setelah di preview nanti akan dihitung nilai anak-anaknya. Setelah anak-anak mendapatkan nilai, mereka nanti juga akan tahu kisi-kisi atau pembahasan dari soal yang sudah mereka kerjakan tadi. Termasuk kita sebagai guru, bisa nih menjadi panduan kita, bisa menjadi bahan kita Bapak Ibu untuk mengajar. Nah, bagaimana sih cara mengupload konten video, audio, atau PDF di sumber belajar? Di sini saya juga akan menjelaskan, karena Bapak Ibu, semua guru tidak harus sahabat rumah belajar atau tidak harus duta rumah belajar yang videonya ditampilkan di dalam fitur rumah belajar. Bapak Ibu semuanya punya hak yang sama untuk bisa mengupload video yang Bapak Ibu buat sendiri, bukan mendownload atau mengambil video yang dibuat orang lain. Artinya di sini adalah bukan plagiat. Insya Allah bisa kita kirim kontennya ke dalam sumber belajar. Nah, di sini harus dari laptop, nggak bisa kita lakukan dari HP. Nah, bagaimana caranya? Yaitu adalah searching di Chrome-nya, kemudian nanti kita sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, silakan gunakan username yang Bapak Ibu buat waktu mendaftar akun rumah belajar. Bisa juga menggunakan akun Google atau akun Facebook. Pilih salah satu. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Nanti kita masukkanlah akun Google-nya. Nah, di sini misalnya saya rinibasri3@gmail.com. Nah, masukkan passwordnya Bapak Ibu sesuai dengan password email kita kalau kita pakai email di akun rumah belajar. Nah, selanjutnya nanti setelah kita masuk muncul tampilan seperti ini. Lihat di bagian sebelah kiri. Ya, nanti akan ada yang saya lingkar ini, tambahkan konten, itu yang kita klik. Nah, setelah kita klik akan muncul tampilan ada beberapa data yang harus kita isi. Yang pertama yaitu isi dengan judul konten. Nah, misalnya saya buat video materi turunan bentuk perkalian.
Nah, tulis seperti itu. Kemudian kita harus tahu video kita ini apakah materinya sesuai kurikulum atau tidak. Kalau seandainya video kita itu misalnya materinya di luar kurikulum, berarti pilih non-kurikulum. Misalnya materi pengayaan. Atau video yang berhubungan dengan pendidikan. Artinya nggak harus dengan materi pelajaran Bapak Ibu. Selanjutnya lagi ada semacam bentuk perkalian. Bisa saja saya tulis turunan dot. Nah, itu artinya sebagai tanda kata kunci itu. Kemudian kita isi di sini ada jenjangnya. Jenjangnya apakah SMA, karena kita guru SMA, pilih SMA nanti. Kelas berapa? Jadi materi video ini di kelas berapa? Karena saya ini materinya kelas 11, tinggal tulis kelas 11. Kemudian kita tuliskan juga indikator. Jadi video yang kita buat itu per indikator Bapak Ibu, bukan satu pokok bahasan ya. Jadi video yang masuk di dalam sumber belajar di rumah belajar itu waktunya paling lama itu 10 menit. Nggak ada lama-lama, jadi hanya artinya indikator saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya masih ada deskripsi yang kita isi. Ya, jelaskan di sini misalnya video ini adalah pembelajaran bahasa turunan untuk siswa kelas 11 IPA atau apa terserah Bapak Ibu kasih penjelasan ya. Kemudian kita kontennya dalam bentuk apa? Kalau video, pilih video ini memilih. Kalau bentuk PDF berarti dalam bentuk modul ya. Bapak Ibu boleh mengirim modul di sumber belajar. Kemudian kita pilih unggah. Nah, di sini ada unggah videonya. Nah, setelah kita unggah, nanti akan muncul di sini kita klik open. Kalau udah tampilnya klik open. Nah, maaf Bapak Ibu sebentar ya. Nah, setelah itu, kalau sudah klik open, ini kita harus men-thumbnail-kannya Bapak Ibu. Thumbnail ini artinya supaya, maaf ya, ini ada gangguan, ada pesawat lewat. Oke, pesawatnya udah lewat. Nah, bisa kita thumbnail-kan. Setelah di-thumbnail-kan akan berputar-putar ya, Ibu. Jadi nggak cepat ya. Baru Ibu klik thumbnail, langsung Ibu pindahkan simpan. Itu nggak bisa. Jadi butuh proses tergantung berapa kapasitas konten yang kita upload. Kalau besar muatannya, ya agak lama lah thumbnail-nya itu berputar-putar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, berarti di situ Bapak Ibu udah tersimpan. Nanti kalau thumbnail-nya udah berhenti, klik simpan. Setelah klik simpan, bukan berarti konten yang kita upload tadi itu langsung bisa dilihat oleh adik kita atau orang lain. Kita masuk dalam bentuk menunggu. Jadi kita menunggu di sini. Diseleksi dulu, diperiksa dulu oleh pihak Pusdatin. Apakah konten yang kita upload ini memang asli buatan kita, bukan plagiat seperti itu Bapak Ibu. Ini masalah hak cipta karena akan dipakai oleh orang banyak. Termasuk ke YouTube Bapak Ibu. Usahakan itu adalah memang konten-konten yang punya kita. Kalau kita upload pun harus izin ke orang yang punya. Jangan sembarangan upload. Media sosial ini hati-hati ya Bapak Ibu. Kita usahakan adalah memang asli kita. Nah, ya, sampai memang ini butuh waktu ya, nggak langsung 1 hari atau 1 minggu, 1 bulan. Bisa saja 1 tahun baru video kita atau konten kita ditampilkan di dalam fitur rumah belajar. Nah, Bapak Ibu, konten yang kita upload itu tidak selamanya muncul di sumber belajar. Bisa saja berdasarkan seleksi dari Pusdatin, kalau konten kita itu cocoknya dalam bentuk game, maka akan ditaruh dalam EduGame. Kalau kita mengirim modul, maka dia akan muncul di e-modul. Karena sekarang sudah ada beberapa fitur baru yang bisa diakses. Karena dengan perkembangan zaman, pihak Pusdatin juga melakukan pembaharuan-pembaharuan. Seperti yang dijelaskan Bu Ruth tadi, sumber belajar itu jadi tidak hanya sumber belajar, tapi ada tadi radio, ada televisi education, kemudian ya mungkin ada juga dalam bentuk modul. Nah, mungkin cukup sekian Bu Ruth. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sedikit ini ada pantun karena hari ini tumben Pak Sadi nggak ada pantun. Pak Sadi belum ini ya. Awal tadi belum keluar. Oke, saya coba berpantun. Ini coba apa-apa juga dari tadi. Setelah ketupat sayur lodeh boleh dicampurkan. Kalau ada yang dapat, mohon untuk diamalkan. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi berkah untuk kita semua
bisa bermanfaat bagi anak didik kita. Amin. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa berbagi mungkin melalui grup WA bersama kami. Tidak selamanya ilmu itu dari kami, bisa juga dari Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan ke moderator, Pak Sadi. Ya, mungkin ini ada Bu Elva angkat tangan, apa sengaja kepencet iya. atau mau bertanya? Boleh juga ya, langsung kita jawab. Ya, boleh Bu Ya, Rod? biar nggak ngantuk mendengar 3 pemateri sekaligus, boleh Iya, 2 materi. langsung saja, interaktif saja. Iya, Bapak Ibu, silahkan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Welpa. Terima kasih atas kesempatannya. Sama Ibu. Yang ingin saya tanyakan, dulu kan saya pernah ikut pembatik ini pada level 2. Kemudian saya mau lanjut ke level 2, akun saya tuh nggak bisa dibuka lagi. Saya lupa emailnya, jadi solusinya gimana tuh, Bu Rini? Ya, mungkin ini berdasarkan pengalaman ya Bu Elva. Saya kemarin itu pernah juga seperti itu. Ibu kemarin sampai level berapa Bu Elva? Sampai level 1. Oh, udah dapat sertifikatnya Bu? Itu saya lulus, cuman buka sertifikatnya nggak bisa karena saya lupa sandinya tuh. Kebetulan ganti HP kan, jadi lupa dia. Nggak bisa diklik lupa sandi login aja. Kemarin saya gitu juga, diklik lupa sandi, nanti dikirim ada kode dikirim ke email kita. Tapi nggak bisa Bu, soalnya saya juga udah minta Pak Afrinaldi kalau nggak salah DRB 2019 ya. Iya, bukan 2017 ya Pak Afrinaldi. Saya mau lihatkan sertifikatnya, mau lanjut gitu, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, saya kan pernah daftar di rumah belajar. Apakah kami mau kurang jelas ya. Halo, Pak Sadi, ya, silakan lanjut Bu Elva. Putus-putus. Iya, putus-putus. Lanjut Bu Elva. Agak lengket ya, Pak Yang Sadi. kedua pertanyaannya, saya kan pernah daftar di rumah belajar. Tunggu Bu Elva, terputus. Iya, sinyal ini. Atau Ibu tulis saja di kolom chat, nanti kami bantu jawab. Ibu tulis di kolom chat, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Ibu. Silakan di kolom chat ya, Bu, karena terputus-putusnya. Ya, silakan Pak Sadi. Mungkin ada lagi peserta yang lain, Bapak Ibu guru lainnya, Pak Sadi. Oh ya, ini ada Ibu dari Ibu Beta. Dari tadi saya sibuk menjawab pertanyaan Ibu itu dari Ibu Beta, Wan Beta Liana. Terima kasih sudah bertanya lewat chat. Mungkin biar saya bacakan saja. Katanya dia kemarin sudah mau menggunakan kelas maya, tapi harus daftar sekolah dulu ya. Berarti saya jawab betul sekali Bu. Minta tolong sama operatornya aja, sekolahnya aja, biar berarti izin sama Kepseknya aja. Jadi untungnya kita mendaftarkan sekolah kita di kelas maya, jadi kita terdaftar di Kementerian Pendidikan, berarti nama kita ada di kementerian, ya berarti wah guru-gurunya gitu menggunakan kelas maya terdaftar, berarti ini termasuk sekolah pembatik ini, pembelajaran berdasarkan TIK. Jadi kalau sekolah kita belum terdaftar, berarti kita masih dikatakan sekolah kita bukan sekolah pembatik. Nah, walaupun fitur-fitur yang lain sudah kita gunakan juga gitu. Karena kalau di kelas maya kan memang terdaftar dia data-data sekolah semuanya itu, NPSN-nya, alamatnya, pokok sesuai dengan yang diminta. Mungkin itu aja Bu Wan Beta, mungkin ada kawan lain mau nambahkan Bu Ruth atau Bu Rini. Mungkin iya, Pak Sadi mau nambahkan sedikit. Ibu siapa tadi Ibu Weta? Saya lupa namanya. Ibu, kemarin seingat kami ada waktu coaching itu dikasih tahu bagi sekolah yang sudah mencoba mendaftar sebagai penyelenggara, tetapi nggak ada pilihan sekolahnya nggak muncul. Nanti di grup WA bisa kita data Pak Sadi, ya artinya Pak Operator atau salah satu orang yang ditunjuk oleh pihak sekolah untuk mendaftarkan sebagai penyelenggara. Nanti bisa Bapak Ibu tuliskan nama sekolahnya di kolom di grup WA. Nanti akan kami sampaikan ke Pusdati 5 bisa ditindaklanjuti. Jadi mereka bisa bantu untuk periksa apakah sudah terdaftar atau belum. Itu bantuannya Pak.
Ya, Karena mungkin kemarin ini. ada juga yang WA saya, mereka sudah coba mendaftar, tapi pilihan sekolahnya nggak ada. Nah, jadi kita bisa lapor ke Pusdatin. Kita Mungkin sebagai belum untuk direspon aja membantu. itu, Bu. Ini kata Pak Sukron kemarin Ya, itu, kalau memang dia Pusdatin itu dia mengecek data-data kita dulu semuanya, berarti diverifikasinya dulu biar cepat katanya. Iya. Kan di situ kan ada adminnya Pusdatin, entah HP-nya, entah Gmail-nya, entah apanya lagi itu dihubungi langsung aja kata. Kalau tidak menanggapi juga kata Pak Sukron, Pak DRB kita, hubungi SRB ya seperti kami ini nanti akan kami sampaikan kepada DRB. Kepada DRB nanti DRB langsung telepon pihak Pusdatin. Nah, biar cepat-cepat diverifikasi sekolah yang Bapak Ibu daftarkan gitu. Maklumlah Bapak Ibu se-Indonesia memverifikasi kelas semayanya. Maya. Ya, kelas maya. Mungkin ini mungkin ada salah lagi. satu. Iya, mungkin saya sebutkan karena ada pertanyaan tentang kelas maya. Bapak Ibu, kelas maya ini bedanya dengan kelas maya aplikasi lain karena kapasitas yang masuk di kelas maya itu tanpa batas. Kalau tim kan 5.000 giga ya, 5.000 apa Pak? Iya, 5.000 giga ya. Sedangkan classroom itu 15 giga. Nah, kalau di kelas maya rumah belajar tanpa batas, mau sebanyak-banyak apapun video yang Bapak Ibu kirim atau dikirim anak-anak kita dalam bentuk tugas atau gambar, itu nggak akan menambah memori di HP atau di laptop. Nah, mungkin itu Pak, keunggulan kelas maya itu. Cuma prosesnya tadi nunggu verifikasi itu memang Bapak Ibu kalau bisa karena ini sudah mulai ujung semester ganjil, mulailah untuk daftar dan gunakan nanti di semester genap. Jangan nanti udah di jalan semester baru digunakan. Jadi kita menggunakannya di awal semester, tapi daftar dari sekarang. Gitu Pak Sadi. Iya. Nah, biar cepat biar operatornya aja yang yang mendaftarkan karena dia kan sudah terbiasa dengan mengoperasi dapodik dan segala macamnya itu. Tapi kalau memang sibuk ya terpaksalah Bapak Ibu sendiri dengan izin Kepsek. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bu Elpa. Bu Rini, Bu Ruth, saya pernah belajar, saya pernah masuk akun, buat akun di kelas belajar. Mungkin ini maksudnya kelas maya kayaknya nih. Kalau saya ingin masuk ke rumah belajar lagi, apakah buat akun yang baru atau masuk dengan akun yang pernah saya buat? Terima kasih Bu Rini, Pak Sadi. Mungkin Bu Rini dulu jawab. Atau Bu Ruth lah gantian. Bu Ruth. Ya, Bu Ruth. Ya, nanti Bu Ruth ngantuk pula nggak ngomong nanti. Atau sedang ngopi. Ya, Silakan atau Bu sedang Ruth. Ya, oke, terima kasih. Tadi katanya apakah kita harus login lagi sudah masuk di kelas maya, kelas maya atau rumah belajar? Kalau kita gini ya Bapak Ibu, kalau kita sudah ke rumah belajar, di portal rumah belajar, bedanya kita login dengan nggak login. Kalau kita login, kita bisa mengupload soal di bank soal dan kita bisa juga mengupload konten kita jadi sumber belajar atau video kita seperti yang sudah dilakukan Ibu Rini. Nah, kalau kita nggak login, bisa juga kita masuk ke portal rumah belajar. Agak ini bisa lengket kok. Ya. Lengket ya, sinyalnya kurang bagus ini. Ada jaringan Pak Sadi agak lengket atau saya? Di sini bagus jaringannya, saya dengar suara jelas. Jelas ya? Oke, ya. Saya lanjutkan mungkin ya. Nah, kalau login itu Bu, kalau di setiap fitur dari yang pengalaman saya, memang kalau Ibu mau komen, misalnya di fitur media video pembelajaran, kalau Ibu mau komentar, kasih komentar, itu memang harus login. Tapi kalau cuma mau bendor Bu Ruth, hidupkan lagi mic-nya. Ya, tadi barusan saya matikan, tadi ribut. Oke. Iya. Bedanya gini, nanti bisa ditambahkan dengan teman-teman yang lain ya. Kalau di setiap fitur memang kalau Ibu mau di setiap fitur Ibu mau memberi komen, di setiap fitur Ibu mau download atau sebagainya memang sebaiknya login saja. Tapi kalau enggak hanya sebagai lihat-lihat terus ambil sumber belajarnya tidak perlu login. Dari luar aja bisa gitu Bapak Ibu. Kalau mendownload pun tanpa kita login bisa. Saya kemarin sudah mendownload satu PDF tanpa login. Nah, kalau di setiap fitur kayaknya harus daftar dulu ya. Ya Pak Sadi, bagaimana Pak Sadi? Tergantung fiturnya, Bu. Saya pengalaman tergantung fiturnya. Ada fitur yang harus login dulu baru bisa download. Ada juga yang fitur tanpa login itu bisa download gitu. Tergantung fitur Bapak Ibu.
Ya, mungkin ini ada lagi pertanyaan. Bapak, Ibu, apakah kita buka akun di laptop, Pak, Bu? Nah, jadi bikin akun ini ada 2 cara, Bapak, Ibu. Saya langsung aja ya. Yang satu bisa di HP, yang lewat download di Play Store. Yang kedua, bisa juga di HP, langsung di web. Kita buka di web Google, kita cari rumahbelajar.id langsung. Nah, sama seperti laptop. Laptop itu, dia langsung aja masuk ke web aplikasi laptop, nggak ada rumah belajar ya? Nggak ada kan? Halo, Bu Ruth, Bu Rini. Aplikasi apa maksudnya Pak? Ada Pak, Aplikasi rumah belajar untuk laptop, bukan untuk HP. Oh, di lab tidak ada, hanya Nah, dari search engine aja. Ya, macam kita mau Zoom kayak gini Portal kan ya Bu, dia namanya portal. Ya, kayak Zoom kan bisa di-download juga aplikasi di laptop, bisa juga di HP gitu. Jadi kalau rumah belajar ini hanya di Play Store HP yang bisa di-download. Di HP juga kalau RAM-nya tinggi bisa juga kita langsung masuk ke Google-nya, searching-nya Google. Sama seperti laptop, masuk ke portalnya lewat Google atau lewat pokoknya lewat sumbernya inilah. Sumber apa itu namanya? Sumber searching internet. Nah, jadi Pak, bisa memang Ibu, tidak bisa di laptop ini kita buat akunnya, Pak. Hah? Apakah ya memang berarti tidak bisa kita membuat akunnya di laptop? Di laptop bisa Ibu. Kita ketik dulu belajar Kemdikbud.id seperti yang dibilang sama Bu Rini tadi. Klik login. Login itu kita pilih apakah sebagai siswa atau saya share aja langsung ini ya. Ini materi saya juga sebelum masuk Lab Maya, saya ada sekilas tentang bagaimana login di rumah belajar. Mungkin sekalian menjawab pertanyaan ini semua. Ya. Ya, saya searching aja, mengulang kembali apa yang dibilang sama Bu Rini. Nah, ini Bapak Ibu. Guru tolong matikan semua. Oh ya. Kelihatan layar. Nih, saya mati apa ya? Itu jelas Pak Ibu, tolong mungkin diapakan dulu mic-nya Bu Ruth. Baik. Kalau dulu semuanya kayaknya anak-anak biasa lah, anak-anak kita begini biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tidak biasa itu adalah yang tidak bisa memahami aktivitas anak. Jadi anak kita itu biasa bercandaria di rumah itu. Kalau kita sibuk Zoom kayak gini, dia bercandaria dia. Nah, biasa ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bu Ruth nampak apanya ini dashboardnya pertama belajar Kemdikbud.id. Ya, kelihatan mantap. Nah, di slide show kan Pak, slide show kan, biar orang yang lihat lagi Bu, PPT saya itu PPT 2016. Berat. Ya, ini kelihatan ya, ini yang ada kecil ini tanda panah hijau ini saya besarkan lagi, saya ketik sendiri belajar Kemdikbud.id. Nah, sebelahnya ini ada login. Siapa nih? Ya, bahagia kali lah anak kita satu tuh ya. Memang bahagia deh Bu, kalau nampak dia kita sibuk dia makin bahagia dia. Ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini login sebelah kanannya ini. Pokok Kemdikbud langsung kelihatan lah nampak dashboardnya nanti dia hidup dia, bergeser-geser dia. Ada edugame, ada sumber belajar, ada pemberitahuan-pemberitahuan yang lain. Jadi ini terus ini Bapak bukan mati ini karena hasil screenshot kebetulan di laboratorium Maya tepatnya. Nah, jadi Ibu jangan heran nanti ke saya kok udah ketik belajar Kemdikbud kok nggak sama Pak Sadi. Pak Sadi bacanya laboratorium Maya. Saya bacanya edugame. Nah, dia bergerak terus terus dashboard utamanya. Nah, apa Bapak Ibu? Masa Ibu? Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oh ya. Nah, habis itu ini langsung aja ke materi saya laboratorium Maya ya Bu ya. Nah, ini habis itu berikut login. Nah, ini login yang dibilang sama Bu Dini tadi, apakah masuk ke dibuat akun dulu nih, klik warna hijau ini ada buat akun kalau memang belum sama sekali punya akun. Atau kalau malas Ibu buat akun ini karena nanti langkah-langkahnya panjang, langsung aja masuk ke Google yang bawahnya ini ada baca Google, langsung klik Google atau Facebook. Nah, yang rumah belajar jangan karena rumah belajar ini ada tanya dari atas lagi buat akun yang ini. Nah, langsung aja ke Google atau Facebook aja. Kalau Google dia langsung otomatis memverifikasi rumah belajar kita karena laptop kita pasti sudah terdaftar menggunakan
Gmail yang sering kita searching itu. Ah, ini kalau Bapak Ibu membuat akun di rumah belajar, kalau yang tadi membuat akun itu langkah-langkahnya. Jadi ada pilihan untuk umum, sebagai guru, sebagai murid. Nah, kalau anak kita mau sebagai murid, NIS. Tapi kalau sebagai guru, dia mintanya nanti NUPTK. Nah, kalau NUPTK Ibu belum bisa saja Bapak Ibu menggunakan untuk umum aja, pakai nomor KTP gitu. Nah, ini dia untuk umum. Jadi untuk umum aja. Nanti tampilan masuknya itu sama aja, isi-isi fiturnya itu sama. Sama isi-isi ke dalam. Isi aja sesuai dengan permintaannya. Nah, setelah itu, ini kalau di Play Store, Bapak Ibu. Nah, ini kalau di Play Store kita klik aja, kita buka Play Store, gambar Play Store, ketik rumah. Nanti adalah simbol seperti ini, simbol ada 4 orang ini, ada kayak atap di atasnya, bacanya Rumah Belajar Kemdikbud. Ini karena saya sudah download, makanya tinggal buka. Tapi kalau dia belum download, tinggal perintahnya yang hijau ini, install. Itu. Nanti terinstall seperti inilah tanda merah ini. Ini dia tanda merah itu. Tinggal diklik. Tinggal diklik yang simbolnya itu kalau ini di HP. Ini karena saya udah login pakai Gmail saya, makanya ini pakai Facebook ini, Facebook ini. Di Play Store-nya HP bisa Facebook, bisa Google. Karena saya kemarin daftarnya pakai Facebook, makanya dia ada baca keluar ini. Kalau keluar berarti saya tidak terdaftar lagi sebagai Facebook, berarti harus login lagi. Kalau Gmail saya belum terdaftar, makanya terbaca login dia. Gini. Inilah cara-cara kalau di Play Store berarti ada Facebook, ada Gmail dia cara membuatnya. Ini sama seperti kalau kita belanja internet itu sama, bawah-bawahnya mirip fitur-fiturnya itu. Setelah kita